kita ingin berkontribusi terhadap pengurangan sampah, khususnya di sampah plastik. Saat ini sih kita per bulannya ya masih skala ton lah begitu, mungkin 1 ton dalam mengolah sampah. Setidaknya kontribusi kecil kami inginnya banyak pihak yang mengadopsi, sehingga yuk kita sama-sama untuk mengolah sampah di rumah maupun di bank sampah di sekitarnya gitu. Sehingga kita akan mengurangi, meminimalisir timbunan sampah yang akan dibuang ke TPA begitu. Nama saya Daman Setiawan, saya co-founder dari Sumpah Sampah. Awal mula gerakan kita di Sumpah Sampah karena memang permasalahan sampah. Sampah-sampah khususnya sampah residual atau sampah-sampah yang low value. Contohnya adalah sampah-sampah kresek, sampah-sampah sisa bungkus makanan. Itu yang menjadi sorotan awal mula berdirinya Sumpah Sampah. Kenapa menjadi sorotan kita? Karena ketika dibuang ke lingkungan ada 3 kemungkinan. 1 dibakar, kedua dibiarkan saja di lingkungan, ketiga bisa bermuara ke lautan. Ketiga hal tersebut akan menjadi permasalahan. Ketika dibakar akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi manusia itu sendiri, bagi lingkungan yang akan menyebabkan gas rumah kaca, bagi manusia akan berdampak pada kesehatannya. Kemudian jika memang tersebar di lingkungan akan menjadi mikroplastik yang tentunya itu berbahaya jika terkonsumsi oleh manusia. Kemudian berbahaya juga bagi kesuburan tanah untuk mikroorganisme baik di lingkungan kita. Perkenalkan, saya Aji sebagai co-founder dari Sumpah Sampah. Ada 3 orang founder dari Sumpah Sampah. Yang pertama adalah Mas Angga sebagai foundernya, yang kedua adalah Mas Daman Setiawan, yang terakhir saya sendiri sebagai co-founder. Saya sama Angga, kami berasal dari daerah yang sama, dari Cianjur. Kemudian kami memiliki visi yang sama terkait sampah. Di sini kami bertemu dengan Mas Daman. Mas Daman dulu adalah salah satu mahasiswa di mana Mas Angga sebagai trainer di situ. Dan kebetulan juga punya visi yang sama terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Disitulah kita berkumpul bertiga, kemudian kita berdiskusi lebih lanjut sehingga muncullah nama Sumpah Sampah yang mulai berdiri ya sekitar 2018 akhir. Pada awalnya sebetulnya kita belum punya nama. Kita belum ada nama Sumpah Sampah sekali, tapi kita punya visi, konsep yang sama. Kemudian kebetulan waktu itu ada event kompetisi lah begitu ya, Socialpreneur. Kemudian diharuskan kita memiliki nama. Jadi Sumpah Sampah itu semacam kita bersumpah untuk mengolah sampah. Kita bersumpah untuk mengolah sampah sehingga keluarlah Sumpah Sampah. Dan waktu itu disetujui nama Sumpah Sampah tersebut dengan tagline kita adalah Sumpah Sampah bukan sampah lagi. Tantangan kita dalam melakukan gerakan pengolahan sampah ini tentunya satu modal untuk melakukan pengolahan yang lebih besar lagi dan terus membesar sehingga bermanfaat di lingkungan kita. Di satu sisi kita bergerak sambil belajar karena ternyata dalam pengolahan plastik ini tidak asal mengolah. Dari ke-8 jenis plastik, ternyata dari segi pengelolaannya itu berbeda-beda. Suhunya berbeda, kemudian cara pengolahannya juga berbeda, sehingga itu menjadi tantangan kita saat melakukan riset untuk menjadikan suatu barang yang lebih bernilai dari sampah tadi. Sumpah Sampah bukan yang pertama dalam melakukan gerakan ini, tapi kita melihat bahwa dalam prosesnya pengolahan sampah harus menghadirkan inovasi-inovasi terbarukan.
yaitu menghadirkan sisi teknologi ramah lingkungan yang baik untuk lingkungan dalam prosesnya, yaitu dari segi permesinan yang pun bisa digunakan dalam skala rumah tangga. Jadi kami melakukan inovasi untuk melakukan penyempurnaan dari metode-metode pengolahan sampah sebelumnya. Memang dalam kita melakukan proses pengolahan ini ada kekhawatiran dari masyarakat sekeliling kita, termasuk bau atau tidak, kemudian menghasilkan gas beracun atau tidak, limbah B3 atau tidak. Tapi kita mampu menjawabnya dengan riset, kemudian mengujikan di laboratorium uji, hasil B3-nya puji syukur aman semuanya. Tadinya akan dari awal begitu ya, kita bekerja sama dengan bank-bank sampah. Kita membeli sampahnya, sampah plastik khususnya, beberapa jenis sampah plastik. Kemudian kita mengolah di workshopnya Sumpah Sampah. Dihasilkanlah produk daur ulang yang siap pakai. Mengapa kita perlu mengolah sampah ini? Bisa kita bayangkan kalau kita lihat data DKI Jakarta saja gitu ya. Setiap harinya itu bukan hitungan kilo atau kintal lagi, sudah berton-ton sampah yang dihasilkan dari masyarakat misalnya di Provinsi DKI Jakarta. Dan itu kan terus bertambah. Kemudian di sisi lain, dari sekian ton sampah yang dihasilkan per hari, hanya sebagian kecil saja atau persentase sangat kecil sampah tersebut yang digunakan kembali atau yang didaur ulang. Artinya sebagian besar sampah itu akan terbuang ke TPA. Misalnya di Bantar Gebang, di Bekasi begitu ya. Tapi kita lihat realitanya di Bantar Gebang sana, bahkan sekarang aja mungkin lahannya sudah hampir habis begitu. Dengan tumpukan-tumpukan sampah baik dari mungkin DKI Jakarta dan sekitarnya. Bisa dibayangkan kalau kita tidak mengolah sampah sedini mungkin, tidak bisa memilah dari rumah tangga, jadi bisa dibayangkan butuh berapa TPA lagi untuk memuat atau misalnya untuk menyimpan sampah-sampah kita gitu ya. Nah makanya kita ingin berkontribusi terhadap pengurangan sampah khususnya di sampah plastik gitu ya. Saat ini sih kita per bulannya ya masih skala ton lah begitu, mungkin 1 ton dalam mengolah sampah, tapi setidaknya kontribusi kecil kami inginnya banyak pihak yang mengadopsi sehingga yuk kita sama-sama untuk mengolah sampah di rumah maupun di bank sampah di sekitarnya gitu, sehingga kita akan mengurangi, meminimalisir timbunan sampah yang akan dibuang ke TPA begitu. Proses produksinya terdapat 2 jenis. Yang pertama produk dan mesin. Kalau dari produk ya kita mulai dari desain produk, terus proses produksi sampai dikirim ke customer. Nah untuk recycle produk kita juga sama, dari mulai sampah dicacah lalu diproses dengan mesin sehingga nanti bisa dijual ke masyarakat dan pembeli. Di Sumpah Sampah kami coba menghadirkan teknologi pengolahan plastik tapi lebih ke skala rumahan sehingga nanti masyarakat dapat berperan aktif untuk pengelolaan sampah jenis ini. Kami menginisiasi gerakan ini supaya masyarakat juga ikut serta dalam gerakan pengolahan sampah plastik, karena kami yakin kami tidak bisa sendiri bergerak sehingga masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait juga ikut dalam gerakan ini. Fokus bisnis kami tidak hanya ke recycle produk, tapi juga untuk mesin-mesin pengolahan sampah plastik. Untuk mesin kami berhasil membuat 5 produk per bulan, dan untuk produk recycle kurang lebih 20 pieces per bulan. Untuk mesin rata-rata 5 unit itu untuk mesin pencacah, lalu untuk produk biasanya untuk furnitur 20 unit per bulan. Untuk furnitur kita ada kursi, ada meja, ada pot,
dan lemari juga. Untuk produk kita dibagi menjadi beberapa jenis, itu berdasarkan mesin. Yang pertama Eco Paving, mesin Eco Paving untuk membuat paving block dan beam. Kedua mesin injection, itu untuk membuat ubin ya, atau tiles, pot dan nampan. Selanjutnya mesin extruder untuk membuat filamen, membuat tudung lampu dan beam kecil. Yang selanjutnya mesin seat press untuk membuat kursi, meja, dan yang terakhir mesin compression untuk membuat kursi. Selain produk home decor, kami juga membuat produk furniture sehingga sampah yang dikumpulkan dari masyarakat bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk produk yang sudah diolah. Beda jenisnya Mikia sama Sarwa kan punya. Lokasi bengkel atau workshop kami berada di Kampung Rawabogo, Citeureup, Kabupaten Bogor, di mana lokasinya dekat dengan pemukiman warga, gitu. Bahkan karyawan kita juga berasal dari kampung terdekat tersebut, gitu. Dan meskipun dekat dengan kampung, kami otomatis memenuhi semua perizinan baik dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten begitu. Selain kami bertiga tadi, saya, Mas Daman dan juga Mas Angga, kami sangat dibantu oleh penduduk lokal di sini, ya sekitar 3 sampai dengan 4 orang yang rutin membantu kami dalam membuat mesin maupun produk. Dan beruntungnya kami memiliki bengkel berada di kampung tempat karyawan kami tinggal gitu. Artinya kan secara akses lebih mudah, kemudian karyawan kami juga bisa bekerja kadang mungkin kalau tidak beres bisa sampai lembur sampai maghrib atau sampai isya begitu ya. Dan kami pikir sih itu sangat membantu kami juga karena kita lihat di sini ada beberapa mesin terutama dari segi keamanan begitu ya. Jadi kan ketika mereka bekerja di sini dan lokasinya dekat dengan bengkel kami, jadi secara langsung ya kami juga terjaga begitu ya peralatan yang disimpan di bengkel ini gitu. Kami juga sebetulnya pada awal-awal kita memberdayakan ibu-ibu di sini juga, misalnya kita kan mengambil sampah dari luar begitu ya, mengambil sampah dari luar, kemudian dari lingkungan sekitar juga. Nah, ibu-ibu diberdayakan misalnya untuk menjemur, kemudian mencacah si sampah-sampah yang kita kumpulkan gitu. Jadi kami harapannya sih bergelut dengan sampah ini bukan hanya memberikan profit tersendiri begitu ya, tapi kita juga bisa kontribusi terhadap masyarakat di kampung ini, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, dan yang terakhir tentu tujuan utama kami adalah ingin berkontribusi terhadap pengelolaan sampah demi lingkungan yang lebih baik begitu. Dalam berbisnis, nilai yang kami junjung di Sumpah Sampah adalah kita singkat dengan 3P. Yang pertama adalah people. Jadi bagaimana bisnis kami bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah planet, dalam artian bisnis bisa turut serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan agar lebih baik, khususnya kami fokus di sampah plastik. Dan yang terakhir, yang namanya bisnis, tetap kita harus juga profit. Dalam artian kita harus menguntungkan demi keberlanjutan bisnis yang sedang kami jalankan. Atau mungkin lebih umum, bisnis seperti ini disebut dengan socialpreneur atau bisnis sosial begitu. Permasalahan lingkungan yang saat ini terjadi di lingkungan kita mulai dirasakan. Banjir akibat sampah, penyakit akibat sampah, lautan kotor akibat sampah, sampah plastik khususnya yang menjadi mikroplastik kemudian dimakan oleh organisme lain seperti ikan, kemudian ikan yang kita makan, dan itu akan menyebabkan penyakit bagi kita. Mulai dari sekarang, ibu rumah tangga, begitu juga bapak-bapak dan pemuda sebagai generasi muda, mari kita pilah sampah dari lingkungan terkecil kita. Dari mana itu? Dari rumah kita, dari kos-kosan kita,
dari penginapan kita, di mana kita tinggal, bisa dimulai dari situ. Ataupun dari komunitas yang sedang kita jalankan sekarang, mari kita gaungkan bahwa pilah sampah dari lingkungan kecil menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang kita rasakan sekarang. Dari sini, kami akan berbagi tips bagaimana bijak terhadap sampah. Oke, kita mulai dari sampah organik. Sampah organik itu sampah seperti apa aja? Contohnya ini, dedaunan. Kemudian apa lagi? Sampah sisa potongan buah, kulit buah, ataupun sisa sayuran, sisa memasak. Nah, itu juga termasuk sampah organik. Dan tentunya sampah ini sangat bisa kita daur ulang dengan menggunakan metode composting, yaitu dijadikan kompos untuk penyubur tanaman dan sebagainya. Caranya tentu saja literatur banyak di lingkungan kita, di internet dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung cari dan aplikasikan. Jenis sampah lain yang umumnya yaitu sampah anorganik. Yang biasa kita sering temukan adalah sampah plastik, dan yang sampai sekarang menjadi permasalahan. Sampah plastik seperti bekas botol pembersih, kemudian air mineral, botol bekas kemasan lainnya yang memang tidak bisa dihindari sampai sekarang. Perusahaan-perusahaan menghasilkan kemasan yang berbahan dasar plastik. Nah, dengan cara apa? Ya, satu, tentunya proses pemilahan. Tadi dipisahkan mana jenis plastik dan mana jenis bukan plastik. Kalau sudah dipilah, misalnya satu jenis plastik saja, sudah mudah kita untuk menanggulanginya. Dengan cara apa? Satu, bisa kita store ke bank sampah. Dua, bisa kita jual ke pengepul. Tiga, bisa kita lakukan tahap yang memang satu tingkat lebih baik, yaitu diolah, misalnya dicacah menjadi bagian yang lebih kecil, size-nya lebih kecil, dan kita menyimpannya juga lebih sedikit tempat. Tapi satu hal lagi, dengan setelah mencacah, tentunya harga nilai untuk dijual ke pengepul jadi lebih tinggi. Nah, ini ada tambahan profit ya, tambahan uang yang kita dapatkan ketika dijual. Tadi setelah dicacah oleh mesin pencacah tentunya bisa melakukan proses selanjutnya menjadikan produk-produk yang bermanfaat dan berguna. Contohnya seperti ini. Ini hasil dari sampah yang sudah dicacah tadi kemudian masuk kepada mesin extruder namanya. Ini dijadikan tudung lampu. Dan tentunya ketika dikomersialisasi atau dijual kepada orang lain akan menambah nilai dari barang tersebut. Yang awalnya dari sampah yang kotor, kemudian dicacah, kemudian dijadikan produk, tentunya itu akan menjadikan nilai plus bagi kita dan menambah nilai jual. Ini adalah sampah-sampah yang menjadi masalah di lingkungan kita. Sampah yang double layer, yaitu ada dua sisi. Satu sisi plastik, satu sisi aluminium. Dan itu sulit sekali didaur ulang. Dan kita menciptakan mesin untuk menanggulangi sampah tersebut dan dijadikan produk-produk yang dekat dengan kita. Ini adalah sampah yang ada aluminiumnya. Nah, ini bisa dijadikan kursi ataupun meja, tentu sangat bisa. Kalau kita lihat, apakah ini seperti sampah? Dengan tekstur yang halus, kemudian perpaduan warna yang menarik? Tentu tidak. Ini memang dari sampah, tapi setelah kita proses akan menghasilkan artistik dan tekstur yang bagus. Semoga dengan apa yang kita lakukan saat ini, gerakan-gerakan pengolahan sampah yang kita lakukan saat ini menjadi inspirasi buat teman-teman untuk melakukannya juga. Di mana tempat yang paling dekat, di lingkungan yang terdekat, sehingga tidak melihat sampah itu menjadi masalah. Memulai bisnis, barangkali silahkan lihat potensi diri dari masing-masing dulu. Passionnya apa, di lingkungan apa yang kita bisa berdayakan, apa yang bisa kita olah begitu, sesuaikan dengan passion kita. Dan yang terakhir dari kami, bahwa berbisnis itu kalau bisa bukan hanya profit semata, tapi bisnis bisa memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar maupun ke lingkungan. Bayangkan kami di Sumpah Sampah yang bengkelnya saja boleh dikatakan kecil dan berada di perkampungan, tapi kami bisa mengolah sampah sekitar hampir 1 ton per bulan.
Kedepannya kami ingin sekali banyak pihak yang mengelola sampah, khususnya sampah plastik di beberapa kota atau di beberapa tempat, sehingga nantinya akan ada 1 ton lain yang mengolah sampah seperti kami. Dan mari kita jadikan sampah menjadi bukan sampah lagi.